Riwanganku kabeh teko. Kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kaya. Sapa awakmu? Sapa awakmu, sapa awakmu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin membuat perhitungan kepada Mbah Sumo, seorang dukun santet yang melakukan kirim santet kepada Mas Putra. Gus Nur Samsun ingin agar sang dukun tersebut mencabut santet yang dikirimnya itu. Namun sebelum menyaksikan videonya selengkapnya, marilah sejenak kita bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan iringan solawat Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang kisah Gus Nur Samsun untuk membantu Mas Putra, seorang pekerja TKI yang dikhianati oleh istrinya. Yang mana, ketika Mas Putra merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah keluarganya, ternyata sang istrinya berkhianat, dan bahkan melakukan hubungan terlarang bersama pria lain. Dan bahkan, saat ini sang istrinya yang bernama Enda itu sedang hamil 7 bulan. Mas Putra pun kemudian pulang dari merantaunya untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya itu. Mas Putra ingin minta klarifikasi dari istrinya, mengapa dia sampai hamil tanpa berhubungan badan dengan dirinya. Di saat itulah si Endah berusaha untuk menutupi perbuatan bejatnya. Yang mana, dia mengatakan bahwa hamilnya dirinya adalah disebabkan dari perbuatan dukun santet. Yaitu ketika dia ingin meminta ilmu penglarisan kepada sang dukun, ternyata sang dukun tersebut dengan tipu dayanya telah menidurinya, sehingga dia menjadi hamil. Mas Putra pun kemudian meminta bantuan Gus Nur Samsun untuk mendatangi sang dukun yang menghamili istrinya itu. Namun ketika Gus Nur Samsun dan Mas Putra bertemu dengan sang dukun itu mengatakan bahwa benar dia telah meniduri istri Mas Putra. Tetapi dia melakukannya hanya sekali saja. Dan dia yakin bahwa hamilnya istri Mas Putra itu bukan disebabkan dari dirinya. Karena dia mempunyai sebuah ilmu, yaitu jika dia meniduri wanita, tidak akan menyebabkan sang wanita menjadi hamil. Karena itulah Gus Nur Samsun menjadi curiga. Jangan-jangan, istri Mas Putra itulah yang sengaja berbuat bejat di belakang Mas Putra. Dan benar saja, beberapa waktu setelah itu, perbuatan bejat Enda itu kemudian terbongkar. Yaitu ketika dia pergi dari rumah Mas Putra. Ternyata, dia malah pergi menemui seorang pria yang dikatakannya sebagai mantan kekasihnya. Dan tidak hanya itu saja, dia tidur berdua di dalam kamar dengan sang pria, dan Mas Putra sendiri yang mengetahui hal tersebut di depan matanya. Dan karena alasan itulah Mas Putra tidak ingin bersabar lagi. Mas Putra kemudian menceraikan sang istri yang sudah kelewat batas itu. Akan tetapi, hal yang mengerikan itu kemudian terjadi setelah Mas Putra menceraikan istrinya. Mas Putra tiba-tiba menderita sakit aneh yang sangat hebat. Dan ternyata, sakit tersebut adalah akibat dari serangan teluh dan santet. Dan Gus Nur Samsun yakin
bahwa kiriman santet tersebut adalah karena ulah dari mantan istri Mas Putra itu. Gimana Mas Putra? Yang dirasakan apa? Tapi ini sudah nggak begitu ngalir loh ini. Iya, tapi agak sakit sedikit guys. Cuma Gimana Bu? Nggak dengar. Rati sudo sampai sekedhik. Rati sudo nggih. Nggih. Ampun sakit film rakitan kedel-kedel. Ibunya bisa sedikit kenceng aja biar pemirsa juga mendengar suaranya gitu kan. Apalagi ibunya kan pakai bahasa Jawa, nggak ngerti nanti mereka juga biar agak kenceng gitu. Dan di sini saya memberikan informasi, saya belum bisa menemukan mantan istrimu. waduh. Itu saya sudah ngecek ke rumahnya yang sesuai yang sampean kasih alamatnya, Iya. nggak ada di rumah mantan istrimu, si Endah itu nggak ada di rumah. Lah keluarganya mereka bilang juga Endah setelah cerai itu juga diusir sama keluarganya. Nah, itu. Karena bapaknya alias mantan mertuamu juga merasa malu dengan kelakuan anaknya, putrinya Iya, Bang. itu. Jadi ya sabar saja. Tapi kalau bisa dilanjutkan aja ke situ guys, yang Apanya? Indah itu loh. Itu, waduh. Maksudnya dilanjut gimana? Dicari supaya biar ketemu gitu aja guys. Enggak, kalau sampai ketemu, kalau ketemu mau apa gitu loh. Ini tole sabar wae yo, sing penting kowe iki digolekne tombo waras. Mm-mm. Ngono lho Le, Iya yo. Bu, manut Sabar. kawan Bu. Manut mbokmu gak? Iya Bu, manut Bu. Ayo. Kudu piye ra kurang-kurang mbek bapakmu ya Kak, lan golekne wong tuwa ya kok ndi-ndi. Iya itu bener itu. Apa kata ibu? Karo wong tuwa. Mm-mm. Iya Bu. Apa kata ibu itu bener. Jadi yang penting sabar ya Bu. Nggih, Mas. Fokus kepada pengobatannya, fokus kepada kesembuhan, nggak usah mikirin balas dendam, nggak perlu. Dan karena untuk hal tersebutlah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah seorang dukun yang bernama Mbah Sumo ini. Ketika Gus Nur Samsun mendeteksi energi santet tersebut, kiriman santet itu berasal dari tempat ini. Dan ketika Gus Nur Samsun berusaha mencari konfirmasi dari sang dukun, dukun itu juga mengakui bahwa memang dialah yang melakukan kirim santet kepada Mas Putra, dan dia melakukan adalah atas permintaan seorang perempuan hamil yang tidak lain mantan istri Mas Putra. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah menemukan sang dukun yang kirim santet kepada Mas Putra itu? Maka silahkan disaksikan kisahnya tersebut selengkapnya. Ambillah sisi baiknya, dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap, semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menghibur para sahabat semuanya. Saat derenge kalau tak cerita rumiyin ya Mbah. Ah, boleh pakai bahasa Indonesia Mbah? Mboten napa-napa. Jadi masalahnya gini Mbah. Saya itu sudah capek. Saya itu punya kakak sepupu, keponakan kakak sepupu itu bernama Endah. Indah. Iya, bernama Endah. Jadi dan di situ juga pertama Mbak Endah ini keluar nggak pamitan, posisi sedang hamil. Nah, kemarin sempet seminggu yang lalu itu pisah sama suaminya. Mungkin takut saya khawatir kalau stres karena diceraikan sama suaminya. Saya khawatir takut sama keadaannya kakak saya. Nah, saya itu disuruh sama keluarga untuk mencari dukun sebanyak-banyaknya untuk menyantet suaminya itu. Lah, bojone jenenge sapa? Namanya Putra. Oh, Putra. Nggih. Wis tak tahu tak santet yo. Hah? Wis tahu tak santet. Putra. Yo bojone Indah iku. Sing ngomong Indah. Sampai bentar. Kok sampai kenal Endah sama Mas Putra? Jangan-jangan salah orang, Mbah. Mas, ora. nggak mungkin lah kakak saya datang ke dukun, Mbah. Nggak mungkin. Mungkin mbaknya salah orang mungkin. Ya ora salah. Ya wis jenenge Indah, sing lanang jenenge Putra. Wis aku kok nyantet Putra. Nah, Yo masalah yo apa? Mbak Endah datang ke sini hamil nggak orangnya? Iya, hamil sono saulan iki lho. Oh, iya. Iya, kakak saya juga hamil, Mbah. Lah terus. Lah sing tak santet iku piye? Si siapa? Si Mas Putra. Putra iku. Mas Putranya masih hidup, Mbah. Masih hidup, tapi mohon maaf, Mbah, sudah luka-luka, sakit orangnya, tapi masih hidup. Gitu. Sekarang sampean gini, Saya pengennya ya diselesaikan lah, Mbah, gitu. Langsung saja. terus sampean apane Indah?
Saya lebih tepatnya sama Indah itu saudara Mbah, saudara beda orang tua, beda ayah, beda ibu gitu Mbah. Nah di situ saya nggak terima, saudara saya diceraikan sama Mas Putra, saya nggak terima Mbah. Berarti durung mati. Iya Mbah. Nah gimana sih Mbahnya itu? Wis saiki ngene ya. Iki tak garap sik. Ya. Tapi nek kono mati, wis awakmu kudu bayar mahar. Iya. Oke Mbah. Sepakat ya Mbah? Ya wis. Ya. Syaratnya harus selesai ya malam ini ya. Ya, wis. Kalau malam ini selesai, nanti saya bayar Mbah 2 kali lipat. Saya janji Mbah. Ya gak apa-apa, janji ya. Ya, saya janji Mbah. Beneran loh Mbah, dibantu ya Mbah? Iya tak bantu nih. Ya. Tak patenane, mosok guru mati. Ya nggak tahu Mbah. Cek ya. Nen. Oh, nggih. Kita tunggu ya, oke. Mbahnya lagi ini, lagi mau ritual. Mau ritual ya, Mbah? Kita meneng ae. Jangan galak-galak lah, Mbah. Wis to. Iki cek. Konsen. Ya. Wis yo tak garap yo. Iya, Mbah. Oh, dikasih kembang juga, Mbah? Iya. Oh, ada beras kuning juga, sahabat-sahabat. Ada tembakau. Loh, dikasih beras juga, Mbah? Biar makan gitu, Mbah? Iya. Terus ngene iki Mbak nek mangani. Oh, berarti mangani. kerisnya bisa lapar, Mbah? Iya. Jangan moro teko rewanganku kabeh teko kabeh Bismillahirrahmanirrahim. ngono kaya sapa awakmu Sopo awakmu. Siapa saya nggak penting, Mbah. jare ini Jes sapa awakmu terus terang ae Emang penting nama saya? iya Nama saya Nur, Mbah. Nur Samsun. lah kok iso nyerang aku apa aku gak duwe salah karo awakmu Saya sengaja berpura-pura untuk menangkap siapa yang telah menyantet Mas Putra. Saya itu sengaja kesini mencari mendeteksi energi kekuatan santet tersebut. Ternyata ada di sini pusatnya. ya pancene aku sing nyandet Putra Saya mau tanya, selain sampean apakah masih ada yang menyantet Mas Putra? gak ono ya aku tok iki tapi kongkonane bojone ya jenenge Indah iku Sampean di sini mau tahu siapa saya? sapa Saya adalah pemberantas dukun-dukun santet di Nusantara ini. oh awakmu ya sing mateni dukun Dan karena Ya. untuk hal tersebutlah Aku ngerti Gus ya. Nur Samsun Sampai tahu dari kemudian mana? datang ke rumah seorang sampai dukun cuma yang dengar. bernama Mbah Sumo ini. Sekarang sampean sudah bertemu sama Ketika orangnya. Gus Nur Samsun Pemberantas dukun santet mendeteksi adalah energi saya. santet Saya tersebut, kiriman Saya santet itu berasal menginginkan dari tempat cabut ini. santetnya. Dan ketika Gak iso. Gus Nur Samsun Ambil berusaha santet. mencari konfirmasi dari sang Kirim, dukun, gak iso balik. dukun itu juga Sampean harus mengakui mencabutnya. bahwa memang dialah Wis yang tak melakukan kirim santet Lagi. kepada Mas Putra, dan Kalau dia sampean tidak melakukan mau adalah mencabutnya, atas permintaan saya seorang yang akan perempuan mencabut hamil nyawamu. yang tidak lain mantan Nah, iso. istri Mas Jalan. Putra. Lalu Sampean, apakah yang akan saya dilakukan peringatkan Gus sekali Nur lagi. Samsun setelah Sembuhkan, menemukan sang dukun yang kirim cabut lagi santet santet kepada tersebut. Mas Gak iso. Putra itu? nek wis tak Maka kirim gak iso silakan balik. disaksikan Sampean kisahnya dibayar tersebut berapa sama Indah? selengkapnya. Ambillah sisi Ya, 20 baiknya juta itu. dan Sampean dibayar tinggalkanlah 20 juta sisi hanya untuk buruknya. menyantet orang. Dan tentunya Sampean kami sendiri berharap kalau yang disantet semoga apa video alasannya? yang kami sajikan Apakah kali sampean ini belum pernah bisa santet? memberikan Gak manfaat, tahu. bisa Dukun menghibur sakti para kok nek sahabat Dukun semuanya. sakti, sampean merasa sakti sampean. iya takono ngomong ini lho
sak desa itu lho. Saya nggak butuh. Gak ono sing Saya nggak butuh. Sekarang cabut santetnya. gak iso. Wis karepmu piye? Saya berikan kesempatan lagi, kita negosiasi, kita ngobrol-ngobrol. Cabut santetnya atau sampean saya cabut kirim ke kuburan. Jalan. Oh, Ayo. Ngono ya. apa? Ya wis. Wis. Cabut santetnya. Gak iso. Sembuhkan. Bisa aku mati. Oh, luwih becik sampean. Ya. Saya sudah memperingatkanmu. Hebat ya. Iya, Ijek nom ganteng iya, tapi ilmu kayak iya. tapi kakek separuh ilmuku. Kekuatan. Silakan kalau baru setengah ilmumu, keluarkan semua ilmumu, saya tantang. Hati-hati Rocky, dia lumayan dia. Kita buat patung saja. Bismillah. Oh, nggak mempan, belum kena. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Kalau dia banyak usul, kalau dia banyak usul kita nggak bisa bikin dia jadi patung. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat apaan aku? Kamu sekarang sudah nggak bisa bergerak. Katanya sakti. Kalau sakti harusnya bisa melepaskan ikatan gaib ini. Nah, ini mungkin ya. Wah, Asal copotan iki. apanya yang dilepas? Lepasan iki aku. Ayo nek tukaran ayo. Tukaran, saya nggak mau gelut. Ya, saya nggak mau gelut. Ayo. Lepasan iki. Oke, saya lepas. Mau gentleman? Ya. Sini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua ilmumu. Allahumma qud sifatin cahya agung cahya mulia sifatin Allah. Muhammad rupa kamar jagat ini jagat selesai dengan kersa saya dengan satu peti sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di pungkasan, baru pungkasan sekali saja sudah kita netralisir ya untuk Mas Putra ya. Kita netralisir dulu. Dukunya sudah pingsan ya, jadi dukunya sudah nggak bisa berdiri, ngomong pun juga nggak bisa. Sampai kita pulang pun dia akan terkapar seperti ini. Nanti ilmunya sudah saya buang juga. Ini kita buang saja dulu santetnya yang di tubuh Mas Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dasar dukun sudah dikasih tahu ngeyel. Kita pulang.